Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, dia bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan.
Satu kalimat yang menarik bagi saya pada renungan pagi ini adalah jangan takut. Jangan takut. Ketika malaikat datang kepada Santo Yosef dalam mimpinya, malaikat itu pun mengatakan satu kata yang sama, jangan takut. Nah, ini tentu menarik karena ketika kita dijumpai Tuhan, bisa jadi kita malah ketakutan. Tapi tentu kita lalu menyadari bahwa Tuhanlah yang datang, bukan roh halus ya. Atau ketika Roh Kudus datang menghampiri kita, masuk ke dalam diri kita, tentu walaupun mungkin saja kita terkesiap, tetapi memang inilah bedanya dengan bila Roh Kudus datang. Kita menyadari kemudian bahwa Tuhan datang. Kalau yang datang malaikat, kita menyadari di awal bahwa Tuhan datang. Jangan takut merupakan satu kalimat yang menarik, khususnya apabila kita terapkan juga dalam diri kita sekarang ini dalam hidup. Apapun yang kita alami, tentu kita selalu dikuatkan untuk tidak takut karena ada Tuhan beserta kita. Apalagi bila kita rajin berdoa, tentu Tuhan, kita yakin, akan mendampingi kita dan kita tidak walk alone.